perkenalkan, nama saya Diva Kanahaya Kaunang, Prodi Pak semester 5, mata kuliah Manajemen Kependidikan. Nah, saat ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang manajemen. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu arti kata manajemen. Nah, manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu manus yang berarti tangan dan ager yang berarti melakukan. Nah, kata-kata ini digabung menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Nah, managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata benda manajemen. Nah, kalau kita ketahui, manajer adalah istilah untuk orang yang melakukan sebuah kegiatan manajemen dan akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau sebuah pengelolaan. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan tersebut. Nah, manajemen kependidikan di sini saya akan jelaskan sedikit demi sedikit tentang bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa money, materials, method, machine, market, minute, dan information. Nah, ini untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Nah, objek atau sumber daya yang menjadi kajian dalam manajemen pendidikan ada 7 seperti tadi yang sudah disebutkan dan saya akan memaparkan penjelasannya sedikit. Nah, yang pertama, atau manusia adalah unsur yang terpenting untuk perlu dikelola dalam manajemen pendidikan supaya pengelolaan yang biasa dilakukan misalnya dengan mengorganisasikan manusia dengan melihat apa yang menjadi keahlian orang tersebut. Dan yang selanjutnya adalah money atau uang dimaksud untuk mengelola perbendaharaan atau pembiayaan secara efisien sehingga tidak menjadi pemborosan dalam suatu lembaga pendidikan. Dan yang selanjutnya adalah materials atau bahan merupakan bahan materi, merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam manajemen pendidikan. Nah, melalui pengelolaan material maka bisa terbentuk kurikulum yang berisi panduan dasar untuk mentransfer ilmu guru ke siswa. Dan yang selanjutnya adalah metode pengelolaan ini juga harus dilakukan dengan baik. Metode yang digunakan untuk mengajar guru di sekolah satu dengan guru di sekolah lain tidak sama karena tergantung pada kesiapan siswa yang akan diajar. Dan yang selanjutnya adalah mesin yaitu pengelolaan mesin yang bertujuan untuk dapat mengelola mesin yang digunakan agar mendukung proses belajar mengajar supaya dapat digunakan sebaik mungkin dan tidak cepat mengalami kerusakan. Nah, untuk orang yang mengelola mesin biasanya harus orang yang benar-benar tahu cara merawat mesin tersebut dengan baik. Dan selanjutnya adalah market atau pasar adalah salah satu kunci yang menentukan suatu sekolah atau lembaga pendidikan tersebut menjadi lembaga pendidikan yang besar atau lembaga pendidikan yang kecil. Nah, pasar yang dimaksud adalah masyarakat secara luas dan sasaran yang dituju adalah masyarakat yang berniat menyekolahkan anak-anak mereka. Yang selanjutnya adalah minute atau waktu perlu dikelola dengan baik karena waktu belajar peserta didik di sekolah sangat terbatas sehingga perlu pengelolaan yang baik. Supaya apa? Supaya waktu belajar mengajar menjadi lebih efisien. Nah, manajemen pendidikan adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, pada umumnya ada 4 fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengendalian. Nah,
Fungsi perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Nah, perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Nah, perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai proses penyusunan tujuan dan sasaran organisasi serta penyusunan peta kerja yang memperlihatkan cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Dan yang selanjutnya adalah organisasi. Nah, dilakukan organisasi dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Nah, perorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan untuk membentuk orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi. Nah, pengorganisasian adalah proses penghimpunan sumber daya manusia, modal, dan peralatan dengan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan upaya pemaduan sumber daya. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha. Nah, pelaksanaan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha yang telah dilakukan. Nah, pelaksanaan adalah proses menggerakkan orang-orang untuk melakukan kegiatan pencapaian tujuan sehingga terwujud efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja. Nah, selanjutnya adalah pengendalian atau controlling. Adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Nah, proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan ini atau diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang pendidikan hadapi. Nah, pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses pemberian timbal balik dan tindak lanjut pembagian antara hasil yang dicapai dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan dan tindakan penyesuaian apabila terdapat penyimpangan. Nah, demikian penjelasan tentang arti manajemen, apa itu manajemen, mengapa harus ada manajemen, dan bagaimana kita melakukan manajemen. Nah, kiranya video ini memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.